di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus, ada banyak sekali orang mengatakan Yesus sudah datang menjelma menjadi manusia. Dengan dasar firman mengatakan bahwa seperti sinar memancar dari timur, dan mereka menganggap itu Tuhan nanti akan datang dari timur. Dan baru-baru ini ada seorang hamba Tuhan yang berteriak-teriak di media sosial bahwa Yesus sudah datang di Indonesia bagian timur dan paling timur sana. Dan sekarang dia ada di situ katanya, di Papua sana. Nah, ada yang bilang dari Cina segala macam. Tapi mari kita baca Alkitab kita dari Kisah Rasul 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya dan yang kudus di zaman dahulu. Alkitab jelas mengatakan bahwa Kristus harus tinggal di surga. Sampai kapan? Sampai pemulihan segala sesuatu. Dengan kata lain, sebelum Yesus datang, pemulihan segala sesuatu itu terjadi dulu. Apa yang dipulihkan? Segala sesuatu yang pernah dirusak oleh si jahat. Karena ketika Adam jatuh dalam dosa, dan segala sesuatu yang jahat itu dari neraka itu dikirim ke bumi ini dan merusak semua umat manusia. Dan akhirnya mengatakan semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Nah, Alkitab mengatakan ketika Yesus naik ke surga, dia mengatakan dia harus tinggal di surga. Sampai kapan? Sampai pemulihan segala sesuatu. Dari konteks ini saja bahwa tidak mungkin Yesus sudah datang. Kenapa? Karena belum ada yang dipulihkan. Nah, hari ini nanti kita akan belajar konsep Tuhan tentang pemulihan itu apa. Bagaimana cara Tuhan memulihkannya itu, dan wujudnya itu apa pemulihan Tuhan. Kalau pemulihan dunia ini berbeda dengan pemulihan Tuhan. Kalau pemulihan dunia ini adalah kalau kamu hilang uang 100 juta, uang itu nanti akan kembali 100 juta. Itu pemulihan dari dunia ini. Nah, nanti kita akan belajar tapi tentang pemulihan itu. Tapi sebelumnya mungkin kita yakinkan diri kita dulu bahwa Yesus belum datang. Kenapa? Karena belum dipulihkan. Nah, fakta keduanya adalah di Kisah Rasul 1 ayat 13. Ketika Yesus naik ke surga, semua murid-muridnya melihat dia naik ke surga. Dan semua menatap ke langit melihat ke surga. Dan tiba-tiba ada malaikat datang. Setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke atas tempat mereka menumpang. Mereka di situ ada Petrus, Yohanes, dan Andreas, Filipus, Thomas, dan Bartolomeu dan Matius. Ini ketika setelah mereka melihat Yesus. Mungkin di ayat 9-nya, coba lihat. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka di awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi ketika Yesus naik ke surga, ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik ke situ, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Nah, ada 2 malaikat datang. Apa yang katakan malaikat ini? Ayat 11. Dan berkatalah mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke. Dengan kata lain, mau tidak mau, kita harus akui. Alkitab mengatakan, sebagaimana dia naik ke surga, demikian juga caranya dia turun. Nah, mereka tidak mempercayai bahwa Yesus akan turun seperti itu. Ya, itu terserah mereka. Tapi Alkitab mengatakan, sebagaimana dia naik, begitulah dia akan turun. Jadi ketika segala sesuatunya telah dipulihkan, maka yang terjadi adalah yang pertama dia lakukan setelah dia memulihkan, maka dia akan turun dari surga. Sebagaimana dia naik, begitulah cara dia akan turun. Nah, sekarang kita akan pelajari pemulihan Tuhan, supaya kita tahu tanda-tandanya ketika dia mau datang. Nah, kita percaya kita di antara kita sini
akan dipulihkan dengan luar biasa. Pemulihan Tuhan yang dia ajarkan Tuhan, seperti saya ulangi tadi, nanti dia akan kembalikan hal yang luar biasa yang tak pernah kita bayangkan. Bahkan kita percaya kalau ada orang yang terlanjur cerai, misalnya terlanjur ya, Tuhan bisa memulihkan kembali dengan cara Tuhan. Tapi jangan ada rencana mau cerai, itu tidak boleh. Yang boleh, yang saya katakan, yang sudah terlanjur. Bisa nggak dipulihkan Tuhan? Saya yakin bisa. Dan Tuhan akan kembalikan segala sesuatunya kepada kita. Mari kita pelajari prinsip Tuhan tentang bagaimana cara Tuhan memulihkannya. Keluaran 22 ayat 1. Saya bacakan. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Konsep Tuhan pengembalian itu, hilang 1 ekor tidak dikembalikan 1 ekor. Orang yang mencuri itu tidak boleh dia kembalikan 1 ekor. Nah, konsep Tuhan adalah dikatakan di sini 1 ganti, dia harus ganti 5. Jadi orang yang kehilangan 1 itu ketika dipulihkan tiba-tiba menjadi 5. Hilang 1 domba, setelah dipulihkan berubah menjadi dapat. Ini pemulihan yang luar biasa akan terjadi. Ini mungkin terjadi? Nggak mungkin. Ketika Tuhan sudah campur tangan, dia akan memulihkan itu semua. Dan cara konsep pemulihannya seperti ini. Dia tidak memulihkan itu engkau hilang 1 diganti 1, hilang 10 ganti 10, enggak. Cara pemulihannya 1 ganti 5, minimal kali 2, itu minimal. Itu konsep pemulihan Tuhan. Dan pemulihan itu akan terjadi dulu. Semua pemulihan akan terjadi. Apalagi hari-hari ini menjelang setelah beberapa bulan terakhir ini ada banyak kehilangan. Percayalah, kalaupun engkau kehilangan sesuatu beberapa bulan terakhir ini, percayalah, ketika pemulihan terjadi, dia akan kembali berlipat ganda. Amin. Puji Tuhan kalau kita tak pernah kehilangan, malah kita terus mendapatkan sesuatu. Ada keajaiban bisa terjadi. Hari-hari ini kalau kita tanya sama pedagang, bagaimana bisnis hari ini? Semua mengatakan terjun bebas. Ketika saya ketemu sama Rio, saya tanya Rio, bagaimana bisnis? Meningkat, Pak, dia bilang. Sesuatu yang luar biasa, orang mulai terjun bebas, dia meningkat. Omset pertama terus. Artinya apa? Artinya memang Tuhan membuat perbedaan. Nah, kalaupun hari ini terjun bebas, biarkan dia terjun bebas. Ketika pemulihan terjadi, maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang tak pernah kita bayangkan, apa yang tak pernah kita doakan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Nggak masalah buat kita, karena ini bagian dari sebuah proses. Keluaran 22 ayat 9. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang salah pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan. Jadi ketika sesuatu terjadi kehilangan, entah dicuri orang, dari lampu orang, apapun yang terjadi kehilangan, terjadi persengketaan. Kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Kalau dibawa ke pengadilan, 1 ganti 1. Tapi perkaranya semua dibawa ke hadapan Allah, biar Tuhan yang menghukum. Siapa yang bersalah oleh Allah, jadi siapa yang bersalah oleh Allah, haruslah ia membayar temannya ganti rugi. Jadi ketika kehilangan dikembalikan, ketika pemulihan terjadi, saya percaya minimal 2 kali lipat. Ayub kehilangan segala-galanya waktu itu. Segala-galanya hilang.
bukan hanya hartanya saja hilang, istri dan anak-anaknya juga hilang. Semua dikembalikan kali 2, hanya istri enggak. Istri tetap 1. Apa maksudnya kok jadi kali 2? Bagaimana kalau istri jadikan kali 2? Mungkin dia akan bertemu istri yang lebih baik, istri yang lebih sopan, istri yang 2 kali lipat lebih menghormati suaminya. Jadi kalau hari ini kau kehilangan suami, kehilangan istri yang sudah terhilang ya, yang sudah terhilang, percayalah, engkau berdoa sudah Tuhan pulihkan kamu. Dan saya percaya tidak lama lagi Tuhan akan pulihkan kepada semua. Oh, kepada siapa saja yang mendengar tayangan ini, saya percaya engkau akan dipulihkan Tuhan. Bagaimana keadaanmu hari ini? Walaupun mungkin engkau pernah bercerai, engkau pernah rusak keluargamu, anakmu pernah narkoba, suamimu narkoba belum bertobat, tetapi hari ini saya mau katakan, saya mau deklarasikan, ketika pemulihan terjadi, sesemua tempat mungkin terjadi, bahkan pemulihan terjadi akan jauh lebih baik dari semula sebelum kerusakan itu terjadi. Jadi pemulihan yang terjadi, dia akan lebih baik dari sebelum masalah terjadi. Ketika suamimu belum bertobat mungkin, ketika dia bertobat, dia akan jauh lebih baik mengasihi kamu. Dia ketika pemulihan terjadi, dia tidak datang kembali kepada semulanya, enggak. Dia akan naik secara drastis. Perubahannya drastis. Hanya Ayub saya katakan tadi, dia kehilangan segala-galanya, anaknya hilang, hartanya hilang, semuanya hilang. Kalau hari ini kau kehilangan sesuatu, percayalah, keluarga hancur mungkin, cerai mungkin, berpisah mungkin, sementara waktu katanya. Percayalah, ketika pemulihan itu terjadi, ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan. Masalahnya adalah, marilah engkau perhadapkan perkaramu itu di hadapan Tuhan. Jangan kamu bawa ke pengadilan. Alkitab katakan, ketika engkau membawanya kepada hadapan Tuhan, maka engkau akan menerima 2 kali lipat apabila engkau ada di posisi yang benar. Kalau di pengadilan, walaupun engkau ada di posisi yang benar, engkau bisa dipersalahkan. Karena Alkitab berkata, di tengah-tengah pengadilan pun tidak engkau temukan keadilan. Artinya dunia ini tidak ada keadilan. Tapi ketika engkau bawa masalahmu ke hadapan Tuhan, maka ketika engkau ada di pihak benar, Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat. Jangan engkau mengeluh, jangan engkau berteriak di media sosial kau cerai. Percayalah, engkau harus bawakan masalahmu ke hadapan Tuhan. Minimal Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat. Itu minimal. Kalau kita tahu kisah Daud dengan Batseba, ketika terjadi perzinahan itu, Nabi Nathan datang. Kalau sudah Nabi datang, sesuatu yang enak pasti akan terjadi. Kalau sudah Nabi datang menghadap raja, hukumannya adalah Nabi Nathan bilang, anakmu akan mati. Sesuatu peristiwa yang paling tidak enak dalam dunia ini adalah anak mati. Ketika Daud mendengar peristiwa itu, apa yang dilakukan Daud? Dia berpuasa 7 hari 7 malam. Dia bawa masalahnya ini kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berpuasa 7 hari 7 malam. Tujuannya adalah dia minta supaya Tuhan jangan hukum dia. Tapi Alkitab jelas mengatakan hukuman tetap berjalan. Itulah di masa lalu. Makanya Daud pernah berkata, berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Daud pernah merasakan betapa pahitnya, betapa sakitnya ketika Tuhan menghukum dosa. Tapi ada sekali waktu nanti
Di masa satu saat nanti ada orang-orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, dan orang-orang itu adalah saudara dan saya. Masalah dosa kita nggak diperhitungkan, dosa kita nggak diperhitungkan oleh Tuhan. Tapi Daud dia dihukum Tuhan, dan Alkitab jelas mengatakan anaknya itu meninggal. Ketika dia berpuasa, selesai terjadi anaknya meninggal. Apa yang terjadi? 2 Samuel 12 ayat 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Jadi ketika dia tahu bahwa anaknya akan mati, dia berdoa puasa 7 hari 7 malam. Nah, semua pegawai istana tidak berani cerita apa-apa. Semua pegawai istana, saya percaya waktu itu menjaga, memelihara anaknya itu, menjaga anaknya supaya jangan mati. Tapi ketika anaknya mati, pegawai-pegawainya tidak berani memberitahu dia. Kenapa? Karena sebelum mati saja dia sudah seperti orang mati, enggak mau makan, enggak mau minum. Bagi pegawai-pegawainya dianggap dia sangat menderita, berada di titik yang paling lemah. Padahal Daud adalah panglima perang, selalu mengalahkan musuh. Tapi ketika dia berhadapan dengan peristiwa satu ini, dia tidak makan, tidak minum. Nah, pegawai-pegawainya sudah pasti mengkhawatirkan keselamatan sang raja. Nah, ketika tahu mereka mati, mereka berbisik-bisik. Mereka tidak berani kasih tahu kepada Daud. Karena kalau kasih tahu, ini Daud bisa mati, raja bisa mati. Kira-kira seperti itu. Ayat 20. Ayat 19 tadi. Ketika mereka pegawainya berbisik-bisik, mengertilah, kembali ayat 19, mengertilah dia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawabnya, jadi ketika Daud melihat mereka berbisik-bisik, rasa khawatir itu terjadi. Lalu dia bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab pegawai-pegawainya, sudah. Ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, ia berurap, dan dia bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah dan sujud menyembah Tuhan. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkannya makan roti dan minum. Jadi ketika dia mendengar anaknya sudah mati, dia mandi, dia suruh siapkan hidangkan makanan, minuman, dia pakai pakaian bagus, dia segar. Bisa kita bayangkan Daud begitu yakin. Apa yang dipikiran pegawainya itu justru bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Daud justru sebelum mati anaknya, dia seperti orang mau mati. Ketika anaknya sudah mau mati, dia malah segar. Dia malah mandi, dia malah suruh siapkan makanan, dia pesta. Dan saya percaya makanan adalah makanan yang terbaik pasti dia siapkan. Ayat 21. Berkatalah pegawai-pegawai kepadanya, apakah artinya hal yang kau buat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Pegawai-pegawainya heran, ketika anakmu masih hidup, engkau seperti orang mau mati. Engkau berpuasa, engkau tidak makan. Nah, setelah anaknya itu mati, engkau malah bangun makan. Ayat 22. Jawabnya, ini jawab Daud. Jawaban yang sama harus kita berikan ketika masalah kita sama. Selagi anak itu hidup,
aku berpuasa, aku menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap. Ketika masih ada harapan, dia berharap kepada Tuhan, dia terus berpengharapan kepada Tuhan. Siapa tahu Tuhan mengubah pikiran anaknya hidup. Jadi apapun peristiwa dalam hidupmu, engkau hanya perlu datang kepada Tuhan. Bagaimana kondisi kita, apapun yang pernah terhilang, datanglah kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan apa yang terhilang. Ini zaman sebelum Yesus mati kayu salib, belum ada penebusan. Daud berhasil lolos. Ayat 23. Tetapi sekarang dia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Satu hal yang Daud katakan adalah, untuk apa aku berpuasa lagi? Karena aku berpuasa pun dia tidak mungkin kembali kepadaku. Yang ada adalah satu saat nanti aku akan pergi kepada dia. Dengan kata lain, Daud berani menjanji anaknya masuk surga. Satu saat nanti aku akan pergi bertemu dengan dia. Karena anak kecil memang agama apapun mengajarkan selalu kalau mati langsung masuk surga. Yang ada adalah aku akan pergi ke sana, dia akan kembali. Untuk apa lagi berpuasa? Nah, kita tahu karena sikap hatinya, dia terus memuji menyembah Tuhan. Nah, kalau kita pelajari seterusnya kisah ini, ketika dia tahu anaknya mati, dia pergi ke rumah Tuhan. Dia memuji, dia menyembah Tuhan dalam kondisi anaknya baru mati. Nah, Alkitab telah mengatakan setelah itu Batseba hamil lagi, lahirlah Salomo yang menjadi raja Israel dan menjadi raja yang terkaya di dunia sampai saat ini. Belum ada kekayaan manusia sekaya Salomo dan sebijaksana dia. Apakah Tuhan tak bisa memakai anak-anak yang lain? Anak Daud banyak anak Daud. Kenapa Tuhan tak pakai anak lain? Kenapa mesti Salomo, anak dari seorang perempuan yang dirampas, yang suaminya dibunuh oleh Daud? Justru anaknya ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan masalah Salomonya, tapi masalah Daudnya. Tuhan pulihkan hatinya, Tuhan pulihkan dia. Dia pernah kehilangan anaknya yang luar biasa bagi dia, tapi Tuhan pulihkan. Lahirlah Salomo yang luar biasa itu. Dari Salomo lah terus sampai kepada Yesus. Kenapa enggak dari anak Daud yang lain? Kenapa mesti dari Salomo yang istri tidak resmi? Dan saya percaya bukan masalah di Salomonya, masalahnya di Daudnya. Dia meresponi segala sesuatu dengan benar. Mari hari ini kita belajar meresponi segala sesuatu dengan benar. Sebelum Yesus datang kedua kali, percayalah pemulihan pasti terjadi dulu. Nah, kita berdoa, biarlah dalam hidup kita semua kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ini masalahku, ini problemku, ini aku yang pernah hilang, suamiku pernah hilang, istriku hilang sekarang, anak-anakku narkoba, anak-anakku jahat, anak-anakku nakal, anak-anakku tidak menghormati orang tua. Oh, hari ini biarlah kau membawa perkaramu itu kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan akan pulihkan 2 kali lipat. Bahkan tiba perubahan itu terjadi, tidak pernah terbayangkan olehmu. Perubahan itu begitu dahsyat akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan janjikan ketika pemulihan yang terjadi, dia bukan kembali kepada yang semula sebelum engkau kehilangan. Dia akan kembalikan 2 kali lipat apapun yang pernah terhilang. Kita tahu kisah seorang perempuan di dekat sumur yang Yesus datang. Dia punya 5 suami. Tapi Yesus pulihkan dia. Ketika Yesus pulihkan dia bukan hanya saja pulih, tapi dia membawa kabar baik,
menjadi seorang penginjil yang sangat luar biasa. Ketika Yesus pulihkan dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Satu daerah itu bertobat gara-gara penginjilan dia. Seorang wanita yang sudah punya 5 suami itu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan pulihkan bukan Tuhan kembalikan dia jadi dapat 10 suaminya, bukan. Apa yang Tuhan berikan kepada dia? Apa yang dia cari selama ini? Tuhan puaskan dia. Apa yang pernah dia bayangkan? Kenapa dia sampai punya 5 suami? Karena dia butuh kasih sayang. Dia dia rindukan satu tokoh yang bisa mengasihi dia. Dia cari dari satu laki-laki kepada laki-laki yang lain. Dia kawin cerai, ingin menemukan satu pribadi yang bisa memuaskan dia, yang bisa mengasihi dia. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, apa yang dia cari selama ini? Yesus pulihkan dia. Dia dipuaskan. Apabila engkau minum air ini, engkau tidak akan haus lagi. Ternyata selama ini dia haus. Apa yang dia haus? Dia haus akan kasih. Nah, kasih Tuhan ini memulihkan dia. Ketika dia pulih, dia bagikan kasih itu kepada semua penduduk di daerah dia. Dan semua penduduk di situ menerima Yesus. Itu pemulihan yang sangat dahsyat sekali. Kalau perempuan ini bisa mengalami pemulihan yang sangat luar biasa, apalagi kita. Hari ini saya mau ingat kepada kita semua, termasuk orang yang melihat tayangan ini, yang mendengar tayangan ini. Engkau jangan putus asa. Engkau jangan bawa masalahmu ke dunia ini. Engkau bawalah masalahmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan 2 kali lipat. Banyak hal bisa buat kerjakan dalam hidup kita. Terlebih hari-hari belakangan ini, banyak kita yang terhilang. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita hari ini, engkau hanya perlu datang kepada Tuhan kembali, dan Tuhan akan kembalikan dengan dahsyatnya. Tuhan akan kembalikan dengan luar biasa. Jangan datang kepada orang, jangan datang kepada dunia ini. Karena dunia ini sudah penuh dengan kejahatan. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang jahat. Karena ketika Adam jatuh dalam dosa, semua yang jahat dari neraka itu buang ke bumi. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Daud itu masa itu dia sebelum mati untuk dia, tapi dia bisa menerima anugerah Tuhan. Dia menerima kasih Tuhan yang melimpahi. Apalagi kita, semua dosa kita telah dibayar lunas. Semua pelanggaran kita telah dibayar lunas. Percayalah, pemulihan pasti terjadi. Karena Alkitab berjanji, sebelum pemulihan terjadi, Yesus tidak akan datang. Tetapi kita mau berdoa supaya pemulihan itu segera terjadi. Jangan sampai menjelang Yesus mau datang, karena Yesus datang masih lama. Untuk itu, mari kita berdoa supaya pemulihan dalam hidup kita itu segera terjadi. Karena saya percaya di antara kita semua pasti punya pergumulan kita masing-masing. Kita pernah kehilangan sesuatu yang tidak enak. Kita pernah rasanya kehilangan sesuatu yang tidak baik. Tapi percaya, ketika pemulihan Tuhan terjadi, hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan Alkitab berkata, engkau akan terheran-heran dan berbesar hati. Bayangkan, ketika pemulihan terjadi, engkau akan terheran-heran dan berbesar. Bahkan Alkitab selanjutnya mengatakan, bahkan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Untuk apa kekayaan bangsa-bangsa itu? Untuk melakukan pemulihan dalam hidup. Masalahnya adalah ketika kita ada masalah, apakah kita semakin jauh dari Tuhan atau kita semakin dekat dengan Tuhan? Kenapa kita mulai ibadah kembali? Karena selama kita libur ibadah, saya mulai merenungkan, saya mulai berpikir, ketika pemerintah supaya kita tetap di rumah, pertanyaan saya adalah, untuk ibadah kita kan nggak datang, betul nggak? Tapi sudah benar-benarkah
kita